Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Dandadan. Anime ini rilis tahun 2024. Genrenya action, komedi, shonen, dan juga supernatural. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Sebelum itu ada yang lewat dulu teman-teman. Audio Jungle. Ken Takakura dan Ayase merupakan dua siswa SMA yang memiliki kepercayaan masing-masing. Ken percaya bahwa alien itu ada, sementara Ayase meyakini bahwa hantu itu ada. Untuk membuktikannya, kedua siswa tersebut mendatangi sebuah rumah sakit bekas untuk mencari keberadaan UFO. Sementara itu Ken mendatangi terowongan yang diyakini berhantu. Sesampainya di tempat masing-masing, ternyata di lokasi mereka terjadi kejadian misterius yang membawa keduanya ke hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan inilah Dandadan. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek bernama Ayase. Beliau sedang mengobrol dengan pacarnya yang agak berandalan itu. Pacarnya tersebut malak si Ayase alias minta duit kepadanya. Tapi Ayase sendiri tidak punya sampai harus menendangnya kayak gitu. Walaupun begitu pacarnya tersebut meminta hal lain. Jika Ayase kagak mau ngasih uang, tentu Ayase tidak bisa gitu kan. Lalu pas di kelas ini orang sedih, pacarnya tidak sesuai ekspektasi. Karena dia melihat pacarnya tersebut seperti orang yang dia kagumi, bernama Takakura Ken. Karena kelihatan jantan aja gitu makanya dia pacarin. Temannya menyuruh buat meninggalkan pacarnya saja. Karena udah tahu kalau pacarnya macam preman. Setelahnya dia berjalan ke lorong sambil galau gitu. Tak lama kemudian dia melihat ada murid culun kutu buku di kelas yang lain yang sedang dilempari kertas sama murid yang lain. Ayase yang melihat itu risih banget alhasil dia menghalangi cowok tersebut. Hal itu membuat murid lain tidak berani untuk melemparinya lagi. Terus dia melihat buku yang si cowok ini baca. Dia cuma lihat-lihat doang, tidak membaca isinya. Lalu habis itu ini orang langsung keluar lagi dan galau kembali. Namun dikala dia sedang galau, cowok tadi mengejarnya dan mengira kalau si Ayase ini tertarik dengan buku yang dia baca. Ayase merasa aneh gitu kan sama ini anak yang tiba-tiba seperti ini. Ternyata dalaman buku tersebut ialah semuanya tentang alien, UFO dan yang lainnya. Yang mana ada orang yang menemukan alien itu sendiri. Dia mengira kalau Ayase percaya dan tertarik dengan alien. Ternyata Ayase tidak merasa seperti itu. Sampai-sampai dia dipaksa untuk melihat dan membaca artikelnya itu. Dia sangat tidak percaya akan alien, makanya dia tidak tertarik sampai-sampai terjadi keributan di antara mereka berdua. Kedua temannya yang melihat si Ayase ribut merasa kalau dirinya sudah cepat memiliki pacar kembali. Walaupun bentukannya jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nah di tengah ribut itu Ayase yang lagi galau malah disuruh debat seperti ini. Yang membuatnya langsung kebablasan kalau si cowok ini kelihatan banget kesepiannya sampai maksa-maksa kayak begitu kepada si Ayase. Seketika langsung terdiam dan si Ayase pun yang mau pergi kagak enak karena sudah membuat si cowok terluka. Atas kata-katanya tadi, dia balik lagi dan bilang walaupun dia kagak percaya alien, tapi dia percaya sama hantu. Ayase udah murah hati malah dibalikin sama si cowok ini. Ini cowok malah kagak percaya akan hantu. Dari situ mereka ribut lagi dah. Yang nyata yang mana alhasil demi untuk membuktikannya Ayase dan si cowok itu pun melakukan pembuktian. Pertama ada Ayase yang melakukan pencarian di sebuah bekas rumah sakit itu. Yang katanya di sana tempat yang cocok untuk mencari hal-hal seperti alien. Emang tempatnya sangat serem namun Ayase tetap saja kagak percaya ada alien. Begitu pula dengan si cowok yang sudah berada di tempat uji nyalinya.
Tempatnya berada di terowongan yang kelihatan udah tua banget. Si cowok belum apa-apa udah merinding, tapi karena dia kagak percaya sama hantu, jadi dia coba buktikan masuk ke dalam sana. Ayase menyuruhnya untuk tidak berisik. Nah ternyata si Ayase sendiri belum pernah yang namanya melihat hantu secara langsung. Tapi karena neneknya dukun atau medium roh, jadi makanya dia percaya sama hantu. Dari kecil, si Ayase sudah diajarkan memakai mantra yang diberikan neneknya, biar terhindar dari mara bahaya. Cuma mantra itu malah bikin dia ditertawakan sama teman-temannya, terutama sama orang yang dia sukai. Ketika dia ditertawakan seperti itu membuatnya sangat marah dan tidak mau mengikuti perkataan neneknya lagi. Tapi bila ada orang yang menertawakan neneknya, dia pasti marah. Karena selama ini dia cuma mempunyai nenek. Orang tua dia udah kagak ada. Nah pas dia jalan-jalan makin dalam di sana si Culun melihat ada jejak kaki. Pas dia pantau-pantau ternyata di depannya terdapat nenek-nenek. Dia yang kaget langsung lari terbirit-birit dan positif thinking kalau ini cuma nenek-nenek biasa. Padahal di sana si Ayase udah menyarankan untuk tidak lari, nanti dia bisa saja terkutuk sama nenek tersebut. Karena dia lagi panik, dia tidak bisa mendengar perkataannya sampai akhirnya si cowok pun tertangkap. Ayase yang mau menyusul ke sana mendapatkan cobaan. Alien yang dia tidak percayai ternyata muncul di hadapannya, yang membuatnya langsung tertangkap. Setelah kejadian itu si Ayase mau dijadikan bahan kloningan dengan cara mereka akan melakukan esek-esek kepadanya. Tentu Ayase tidak mau. Dia ingin melakukan yang pertama dengan orang yang dia sukai, yang bernama Ken tadi. Sampai-sampai ini orang ditenangkan seperti itu. Lama kemudian ketika mau melakukannya, HP si Ayase tiba-tiba saja menyala. Pas diambil HP-nya tersebut, tiba-tiba ada yang muncul dari HP-nya. Yakni nenek-nenek tadi. Dia kesana mencari pisang orang-orang. Ternyata nenek yang dibalik itu adalah si cowok tadi yang sudah terkutuk. Sekarang dia sudah kagak bisa dikendalikan sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka bertiga. Sampai di mana si alien menunjukkan bentuk aslinya dan terus menyerang si Culun sampai tidak berdaya. Pada awalnya si Culun sudah bersumpah akan menyelamatkan si Ayase. Karena dia seorang penyendiri yang tidak disukai orang. Karena dia percaya akan alien dari kecil. Dia yang percaya sama gituan membuatnya makin hari makin tidak disukai sama banyak orang. Tapi ketika ada Ayase, perlakuan yang dia dapatkan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Maka dari itu dia akan menolongnya. Baru mas semangat mau menolong, tak lama dia dihajar lagi sampai langsung menyerah. Alien tersebut mau melanjutkan kembali operasinya. Nah di situ si Ayase mengingat kembali perkataan neneknya dahulu. Cara untuk mengeluarkan ilmu Ki. Mungkin waktu kecil dia masih belum percaya dengan hal yang semacam ini. Jadi dia cobain apa yang pernah neneknya katakan dengan merasakan sesuatu di dalam perut yang berjalan menuju ke atas untuk mengeluarkannya. Ternyata cara tersebut berhasil dia lakukan. Sekarang tiba-tiba saja si Ayase seperti mempunyai kekuatan esper. Si alien itu pun tidak percaya dengan Ayase yang masih bisa menahan serangannya. Sudah saatnya Ayase akan mengalahkan ini alien dengan satu tendangan, seperti yang sebelumnya dia lakukan. Setelah dikalahkan ternyata tanpa disadari Ayase dan si cowok berada di dalam pesawat UFO. Si Culun yang masih dikendalikan sama si nenek menyerang si Ayase. Karena Ayase sudah memiliki kekuatan esper, dia bisa mengendalikan kutukan si Culun dengan kekuatannya. Nenek itu pun tidak mengerti dengan kekuatan yang dimiliki si Ayase. Yang pasti, dia masih belum bisa keluar dari tubuhnya si Culun karena biji dia telah diambil olehnya.
Jika si culun pengen seperti semula, dia meminta untuk datang ke terowongan tadi untuk mengambil pisangnya kembali. Habis itu si Ayase cepat-cepat cari jalan keluar. Kalau kagak ini pesawat bakalan meledak. Tak lama kemudian akhirnya mereka berdua bisa keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, si culun merasa tidak enak dengan si Ayase. Karena berkat dirinya jadi kayak begini. Dia pun memberikan bajunya untuk si Ayase biar bisa dipakai. Sedangkan si culun bakalan ke terowongan lagi sendirian. Biarkan dia yang akan menghadapinya sendiri. Cuma si Ayase tidak setuju. Dia akan membantu si culun juga. Karena dia sudah menolongnya tadi. Mungkin kalau dia tidak muncul dari HP, si Ayase bakalan kenapa-napa. Terus si culun menerima tawarannya tersebut, tapi dia meminta si Ayase untuk memakai bajunya. Karena kalau kagak, dia tidak bisa mengobrol dengannya. Seketika si Ayase langsung baper. Ini perkataan seperti orang yang dia sukai yang bernama Takakura-ken. Dia mencoba tenang dan menanyakan siapa nama cowok tersebut, dan tanpa diduga, nama ini anak adalah Takakura-ken. Seketika si Ayase langsung kaget. Dia tentu tidak percaya kalau namanya Takakura-ken. Padahal emang itu nama aslinya. Ayase meminta persetujuan kalau mulai hari ini, nama si Ken bukan Takakura-ken lagi, melainkan Okarun. Karena pas banget namanya dengan dia yang menyukai alien-alien gitu. Padahal sekali lagi nama asli dia beneran Takakura-ken. Kenapa malah dilarang gitu kan? Terus mereka berdua pun berjalan menuju pulang sambil ngoceh-ngoceh. Gak taunya saking kebanyakan bercanda, suasananya pun sudah pagi lagi. Katanya kalau sudah pagi, si nenek turbo tadi kagak bakalan keluar lagi. Lalu Ayase mengajak si Ken untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Terlihat penampilannya sudah lebih seram dibandingkan hantu. Nah ternyata rumahnya si Ayase ini di sebuah kuil gitu. Mereka harus berhati-hati karena kalau ketemu dengan neneknya si Ayase, si Ken bisa dalam bahaya. Dia kurang suka dengan lelaki. Pas dia mau masuk, tiba-tiba saja si Ken terbakar begitu saja. Sama si Ayase langsung dilempar ke air yang ada di dekatnya. Ternyata baru unggah kalau di gerbangnya tersebut terdapat segel atau penghalang kutukan. Jadinya biar bisa masuk sama si Ayase dicabut segelnya itu. Ketika tadi udah terbakar, rambut si Ken menjadi keribu yang bikin si Ayase tertawa. Untungnya hari ini neneknya lagi keluar, mereka berdua jadi bebas. Pertama si Ayase mau mengganti bajunya dulu. Ribetnya di sini ditinggal sebentar doang, udah bikin si Ken mau berubah jadi nenek turbo. Setelah ganti baju selesai, si Ayase nanyain pisang dia apakah masih ada. Atau emang beneran diambil. Ayase sebenarnya penasaran, tapi sama si Ken ditutupin. Benar aja katanya pisangnya tidak ada. Terus juga si Ken masih merasa tidak enak. Karena dia sudah merepotkan si Ayase. Awalnya dia tidak mau kayak begini apalagi melibatkan si Ayase. Tapi kemarin ada momentum untuk mendapatkan teman. Jadi dia pepet terus si Ayase ini biar mau berteman dengannya. Dengan ngomongin soal alien. Ternyata Ayase tidak suka dan percaya akan hal itu. Jadinya dia meminta si Ayase untuk menjauhinya lagi ketika misi untuk mengembalikan pisangnya sudah selesai. Tapi di sana si Ayase tidak mau kayak begitu. Dia tidak keberatan kalau berteman dengan si Ken. Di situ mereka pun ribut lagi berdua sampai akhirnya terdengar suara bel. Tapi yang ini suara belnya berbeda. Ken mengira itu adalah neneknya. Tapi katanya dia mempunyai dua suara bel. Yang satu suaranya pertanda orang dan satunya lagi suara pertanda makhluk gaib. Benar saja pas dilihat itu makhluk gaib yang lagi nungguin di depan pintu. Si Ayase baru ingat kalau dia telah mencabut segelnya tadi. Makanya pada bisa masuk. Dia bergegas untuk menempelkannya kembali. Tapi pas keluar nampak suasananya sudah berbeda. Ditambah ketika Ayase menyuruh si Ken untuk pergi dari sana, tiba-tiba saja dihalangin sama dinding tebal. Sudah serasa diseret ke dimensi yang lain gitu. Ini kalau si Ayase sampai menempelkan segelnya di pintu utama, si Ken juga bakalan terbakar lagi. Suasananya makin lama makin aneh.
Terus tiba-tiba saja si Ayase ini berdarah alias mimisan. Begitu pula dengan si Ken yang keluar darah secara tidak jelas. Ayase merasa kalau kabut hitam inilah penyebabnya sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ada roh berbadan besar yang lagi mencari pisang. Seketika kedua orang ini langsung lari, tapi masih bisa disingkirkan sama roh tersebut. Ayase merasa aneh, ini roh dari tadi nyari pisang. Dia nanya kepada si Ken apakah dia memiliki dua. Tentu itu tidak akan terjadi punya dua pisang. Lalu Ken melihat roh bentukan kayak gitu mengingatkan dia kepada alien yang pernah dia baca sebelumnya. Dia meyakini kalau itu bukanlah roh jahat seperti si nenek turbo melainkan alien. Karena katanya kalau mereka yang percaya dengan hantu berarti alien pun ada di jajaran yang sama, alias pasti percaya dengan keduanya. Maka dari itu mau itu hantu atau alien mereka berdua ketakutan. Ditambah si Ken juga ditinggal dikit, udah berubah terus. Mereka tidak tahu gimana caranya untuk mengalahkan alien ini. Si Ken yang melihat dirinya mempunyai kekuatan nenek turbo, dia yakin dia pasti bisa mengalahkan alien ini. Dia meminta si Ayase untuk melepaskannya. Lagian si Ken tidak takut kalau sama alien doang mah. Awalnya Ayase tidak percaya dan tidak memberinya kesempatan sampai harus terkena serangannya lagi. Namun pada akhirnya Ayase berhasil diyakinin oleh si Ken untuk melepaskannya. Lalu si Ken pun mulai berubah dan mengeluarkan potensi kekuatan si nenek turbo. Terlihat bentuknya berbeda dari sebelumnya. Dia masih sadar, cuma sifatnya jadi berbeda. Seperti terlihat menyedihkan gitu. Hal tersebut bikin si Ayase jijik dengan sikapnya si Ken kayak gitu. Dia yang malas-malesan akhirnya tertangkap. Namun ternyata masih bisa bertahan. Secepat itu kecepatannya, baru mendapatkan pujian ketika pas face to face tiba-tiba saja si Ken ini mengeluarkan darah. Mungkin kekuatannya sudah di luar batas makanya dia lemah. Yang akhirnya dia dihempaskan sama alien tersebut. Untungnya ada si Ayase yang masih bisa menyelamatkannya dari serangan alien tersebut. Ayase mencari cara lain untuk mengalahkannya. Tak lama dia baru ngeh nih kalau ini alien seperti sumo. Kalau duel sumo biasanya kalau tangannya nyentuh tanah berarti dia yang kalah. Dia mempunyai cara untuk membuat tangannya menyentuh tangan dengan mengincar kakinya. Kebetulan si Ken juga masih mampu untuk menggunakan kekuatan yang tadi sekali lagi. Lalu mereka berdua pun mulai beraksi. Ketika alien itu menyerang, kini giliran mereka berdua yang melakukan serangan balik dengan mengarah langsung kepada kakinya. Dengan bantuan si Ken, dia berhasil bikin satu tangannya menyentuh tanah. Tapi sangat membagongkan sekali ketika mau menyentuh yang satunya lagi. Dia memunculkan kaki di sana yang membuat si Ayase yang malah ketangkap. Lalu dilempar ke arah pintu utama. Baru dilepas si Ken sudah mau berubah lagi. Tapi untungnya masih bisa ditahan. Ayase mencoba buat memancing si alien ini biar terus menyerang dirinya. Sementara si Ken ingin membantu dan pengen mengganti wujudnya kembali tapi tidak dibiarkan sama si Ayase. Karena dialah yang akan menghabisi si alien ini. Ayase yang dihajar terus-menerus ternyata sengaja biar dindingnya tersebut melewati pintu utama. Setelah menurutnya sudah keluar, dia menarik si Ken ke arahnya. Lalu dia menarik segel yang tadi dia copot dan dia tempelkan kembali. Dengan usahanya tersebut alien itu pun bisa dikalahkan. Dan si Ken yang sudah keluar dari pintu utama akhirnya bisa diselamatkan juga. Setelah mengalahkan aliennya, mereka kembali ke tempat asal dan melihat area kuil nampak baik-baik saja. Tapi tidak dengan penampilan mereka berdua yang babak belur. Untuk saat ini mereka berdua masih bisa selamat.
Melihat rambut si Ken berubah lagi membuat si Ayase kecewa karena yang keribut tadi lebih cocok dengan mukanya. Mungkin karena terlalu memakai banyak kekuatan dan tenaga, si Ayase pun akhirnya tumbang. Karena dia sudah tidak kuat, yang ujungnya dia pingsan. Otomatis si Ken bisa lepas kendali lagi dan itulah yang terjadi pada dirinya. Yang kembali berubah menjadi nenek turbo. Terlihat ada salah satu orang yang disebut expert mengikuti acara untuk meramal artis yang sedang naik daun. Dalam ramalannya tersebut tidak ada yang relate sama ini anak, sehingga penonton pada kecewa. Tebakan si expert ini salah semuanya. Alhasil dia langsung saja pulang naik taksi. Orang yang punya taksi juga kenal sama orang ini. Dia adalah Dodo Risanta yang tampil di TV kemarin. Ketika disebut kayak begitu, orang tersebut langsung pengen turun karena kesel banget kalau ada yang ngomong seperti itu. Sementara si Ken yang sudah berubah udah mulai mendekati si Ayase. Pas mau lebih tiba-tiba saja ada yang menyerangnya, yakni orang tadi. Ternyata ini adalah neneknya si Ayase, anjir muda banget coy. Tsunade juga kalah cok kalau sama ini. Dia menantang si nenek turbo untuk berduel. Dia mengira awalnya itu cuma roh biasa, tidak ada orang di balik roh tersebut. Sampai di mana dia menyerang balik. Sayangnya itu roh tiba-tiba terbakar dan masuk ke dalam bulatan yang telah dibuat oleh si nenek. Katanya ini sesuai prediksi itu si nenek turbo bakalan masuk ke dalam bulatan. Kalau aja dia keluar dari bulatan itu, dia bakalan terbakar soalnya terdapat paku di luar bulatan itu. Beda cerita, kalau pakunya ada di dalam, itu masih bisa keluar. Si nenek turbo itu mencoba untuk memancing emosi si nenek, tapi sayang tidak bisa. Yang ada malah dia dihajar habis-habisan sama tongkat baseball yang dia bawa. Terus dia melanjutkan kembali dengan membuat lingkaran lagi sampai dia tidak bisa kemana-mana. Dia akan menghabisi siapapun yang mengganggu cucunya. Tak lama kemudian si Ayase tersadar. Melek dikit, dia baru ingat soal si Ken. Dia cepat-cepat ke bawah, tapi ada neneknya yang lagi nonton Bakatono. Di situ dia menanyakannya kepada si nenek. Neneknya tersebut memberitahu kalau dia sudah mengalahkan roh yang tadi. Di situ si nenek mencoba menyenggol si Ayase kalau si Ayase ini tidak pernah percaya akan hantu. Makanya dia tidak akan panjang lebar memberitahu kebenarannya, percuma bakal kagak percaya. Tapi kali ini Ayase yang sudah melihatnya sendiri dia meminta maaf karena sudah pernah meragukannya. Dia menanyakan kembali keberadaan si Ken, barulah si nenek menjawab. Katanya ada di kuil utama. Dia pun dengan rasa khawatir menuju ke kuil utama. Dikira dia Ken bakalan kenapa-napa, ternyata dia biasa-biasa saja. Seketika kekhawatirannya hilang melihat si Ken tidak apa-apa sama sekali. Selama neneknya datang, dia kagak percaya kalau Ayase menyukai tipe seperti si Ken. Dia menanyakan kenapa si Ken disimpan di dalam situ. Katanya kalau sampai keluar dia bisa saja berubah menjadi nenek turbo lagi. Si nenek juga memperingati si Ayase untuk tidak ikut campur lebih jauh lagi karena berbahaya. Sekarang bukan waktunya buat meninggalkan si Ken karena itu juga salah dia yang sudah mengajaknya ke tempat yang horor yang bikin burungnya si Ken diambil. Jadi dia harus mengambilnya balik. Diceritakan soal nenek turbo tersebut yang katanya emang mempunyai kecepatan 100 km per jam. Dia bermarkas di sekitar terowongan. Si nenek juga pernah main ke sana. Dan sesampainya di sana auranya sangat besar sekali. Terowongan itu juga dijadikan pusat sebagai roh terikat yang mana yang termasuk roh terikat itu kuat-kuat. Jadi harus berhati-hati. Atau Ayase sudah kagak usah ikut-ikutan lagi. Si Ayase bilang saja kalau dia telah mendapatkan kekuatan esper. Tapi si nenek tidak percaya akan hal itu. Si nenek udah memberitahunya buat tidak berbuat lebih daripada itu karena dia sangat sayang sama cucunya. Tapi Ayase tetap akan melakukannya. Tapi si nenek tidak bisa membantunya dikarenakan seorang expert sepertinya itu memiliki jangkauan agar kekuatannya bisa digunakan. Kalau di luar daripada Kamigoe itu tidak bisa, tapi dia memiliki strategi biar bisa mengalahkan si nenek turbo.
Salah satunya ialah memancing si nenek turbo supaya keluar dari wilayahnya, agar kekuatannya pun jadi berkurang. Tentu Ayase kagak bisa kalau sampai kejar-kejaran, dia pasti kalah. Si nenek menyuruhnya untuk menggunakan kutukan si nenek biar larinya kencang dan nanti si Ayase naik di punggungnya. Itulah satu-satunya cara. Nah, demi untuk melatih kekuatannya, si Ken harus push up, sit up, dan yang lainnya masing-masing 100 kali. Sebelum tidur, si Ken meminta maaf karena sudah membuatnya ribet, harus nolongin si Ken dan juga dia belum bisa berbuat apa-apa untuknya. Lain kali dia akan menolong si Ayase, dia ingin si Ayase tetap menjadi temannya. Ayase kagum melihat duelnya tadi, katanya keren. Di tengah itu si Ken pengen minum. 自分は喉乾いたんで水ください。 Keesokan harinya ada berita yang dimana orang yang waktu itu si nenek diramal ternyata emang bukan kebohongan belaka. Artis terkenal ini ketahuan udah memiliki anak dan yang lainnya. Sesuai dengan ramalan si nenek. Setelahnya mereka melakukan latihan dengan memperlihatkan kekuatan si Ayase. Dia bisa mengendalikan kekuatan si Ken yang tidak bisa kekontrol. Si nenek pengen tahu gimana cara kerjanya. Kata si Ayase, dia melihatnya seperti mempunyai tangan yang lain yang melihat auranya si Ken. Dia bisa memerasnya seperti itu. Dia juga bisa mengangkat sesuatu yang ada dalam jangkauannya. Tapi si nenek meminta si Ayase untuk menutup matanya dan menggunakan indera keenam lah gitu biar tidak tertuju yang ada di depannya. Sama si Ayase dicoba tutup mata. Tapi hal itu tidak berhasil, malah bikin si Ken menjadi berubah. Dia dari tadi lari-lari kagak jelas karena pengen berak, tapi tidak diperbolehkan. おい、オカルンがトイレ行きたいんだって。ねえ、何かいい方法ない？ Karena udah kagak kuat lagi si Ken pun mabret mau masuk. Tapi masih saja dihalangi sama si Ayase. Karena kalau ditinggal dia pasti bakalan berubah sampai terjadi kejar-kejaran di sana. Si nenek yang tidak ada hubungannya jadi ikutan ngejar juga sampai akhirnya ujungnya dia berak juga. Itu pun harus ditemenin biar kagak berubah. Ken yang awalnya pengen diculik sama alien kini malah mendapatkan pengalaman yang lebih mengerikan lagi. Dia ingin cepat-cepat dapat burungnya lagi. Tapi tidak semudah itu. Tiba-tiba saja suasananya menjadi merah dan si nenek turbo itu pun muncul. Si nenek pun tidak bisa dibangunin. Inti dari pembicaraan itu, si nenek turbo seperti memberikan ancaman kalau si nenek turbo bakalan mengalahkan dia dan yang lainnya juga. Dia juga menantang si Ayase untuk ke terowongan malam ini juga. Selama semuanya kembali normal, hidung dan telinga si nenek berdarah. Jimat yang ada di rumahnya pun udah kayak kagak berguna lagi berkat si nenek turbo tadi. Malam harinya mereka berdua bersiap untuk mendatangi terowongan yang kemarin si Ken datengin. Mereka berdua menggunakan baju kayak tradisional gitu dan sekalian diberikan doa oleh si nenek. Biar selamat gitu kan. Dia juga mewanti-wanti si Ayase supaya hati-hati, tapi Ayase sendiri udah bosan mendengar ocehan neneknya tersebut. Padahal neneknya tersebut kagak mau kehilangan cucunya. Lalu habis itu mereka berdua pun berangkat menggunakan sepeda yang ujungnya naik kereta juga karena kejauhan. Tapi Ken malu dengan penampilan mereka yang menggunakan baju seperti itu. Selama kemudian mereka berdua sampai di terowongan yang dimaksud. Awal-awal Ayase dan Ken udah ribut siapa yang akan masuk terlebih dahulu. Sampai akhirnya keduanya masuk secara bersamaan. Maju sedikit udah ribet lagi yang bikin mereka kagak fokus. Si Ayase mencoba untuk memperlihatkan aura positifnya gitu kan, supaya tidak takut akan nenek turbo. Namun apa daya di depan sana terdapat titan yang gede banget. Mereka berdua ketakutan. Mau balik lagi pun udah kagak bisa. Di kedua sisi mulai mendekati si Ayase dan juga Ken. Di situ Ayase coba menyerangnya menggunakan baseball, tapi malah kemakan jadinya menggunakan kekuatan si nenek turbo lewat si Ken. Pas mau menyerangnya tiba-tiba kekuatannya hilang dan Ayase juga tidak melihat kekuatan yang ada di tubuhnya si Ken. Kata si nenek turbo, dia telah mencabut kutukan dari tubuhnya si Ken. Jadi mereka udah terpojok banget sampai mau dimakan kayak begitu. Untungnya si Ayase ingat perkataan neneknya untuk memancing si nenek turbo untuk lomba adu lari alias kucing-kucingan.
Mendengar si Ayase menantangnya duel lari, si nenek mau-mau saja, tapi harus ada golnya. Ayase memberitahu kalau si nenek berhasil menangkap mereka, mereka bakalan dimakan. Tapi syaratnya harus ngitung sampai 10 menit. Dia setuju. Ayase langsung saja lari bareng si Ken. Anehnya ini nenek-nenek ngitungnya aneh banget. 10 menit berasa 10 detik anjir. Alhasil mereka berdua terkejar. Bahkan si Ayase bisa tertangkap. Si Ken kagak bisa apa-apa karena udah kagak punya kekuatan si nenek turbo lagi. Dia masih terus melanjutkan permainannya. Dia menghitung kembali buat si Ken. Lagi-lagi dia tidak tahu cara menghitung yang benar, jadi ngawur parah. Yang hasilnya dia mau dimakan, tapi dia keinget kalau Ken tidak mau menjadi beban lagi. Sehingga ketika dia mau dimakan, si Ken menggigit opainya si nenek tersebut. Sampai-sampai katanya kagak bisa apa-apa, bahkan ngeluarin kekuatannya sendiri kagak bisa. Karena beliau merasa tersiksa mau nggak mau, dia masuk lagi ke tubuhnya si Ken. Tapi berkat dia masuk ke tubuhnya lagi membuat si Ayase bisa mengendalikan kekuatannya si nenek turbo lagi. Berkat belajar menutup mata si Ayase ada perkembangan. Si nenek turbo marah dan menyerang si Ayase. Untungnya serangannya kagak kena. Setelah itu akhirnya si nenek bisa diatasi, kali ini bahkan bisa dikendalikan dengan mudah oleh Ayase. Ayase langsung saja mengajak buat keluar dari kota Sono. Tapi tidak semudah itu. Roh yang terikatnya pada muncul, yakni salah satunya adalah kepiting raksasa. Mereka berdua auto dikejar-kejar di sana. Terpaksa juga si Ayase harus menggunakan kekuatan si nenek turbo lagi. Ya walaupun agak susah sekarang untuk mengaktifkannya. Untungnya masih sempat pergi dari sana. Semuanya belum usai, si Ken yang keberatan dia susah banget buat berbelok. Alhasil terjun dah ke bawah. Awalnya mau udah kayak helikopter. Tapi sayangnya cuma gimmick doang yang pada akhirnya mereka pun terjatuh. Kepiting itu masih ada. Si Ken mencoba untuk menjauh kembali. Di tengah jalan banyak orang yang melihat mereka, tapi kepiting ini tidak terlihat kasat mata. Si Ken udah lelah banget. Ayase menyuruhnya buat bertahan sedikit lagi. Terus Ayase mengambil jalan kanan dan masuk ke pemandian air panas. Seketika pada heboh. Ada sesuatu yang menghancurkan pemandian air panas itu. Ditambah mereka juga kagak melihat ada roh kepiting. Di tengah si Ayase tidak bisa kemana-mana, dia menarik pipa biar si kepiting terkena air panasnya. Dan terbukti caranya tersebut sangat bekerja. Di sana pun Ayase dengan Ken langsung bergegas pergi meninggalkan kawasan itu. Momen epik masih ada. Ketika di luar sana dikira kagak ada orang yang bakalan mengejar mereka lagi, ternyata ini malah banyak roh-roh berbentuk manusia yang mengejar mereka berdua. Bahkan mengepungnya. Si nenek turbo sengaja menghubungi mereka karena masih satu kawasan dan banyak makam juga di sekitar itu. Jadi dia bisa meminta bantuan. Si Ken sempat putus asa karena emang terkepung banget. Si kepiting juga ada lagi, tapi si Ayase tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mencoba meyakinkan si Ken untuk tidak menyerah, lalu mengubahnya kembali menjadi nenek turbo, lalu menerobos keluar dari sana. Ayase yang udah pro, dia jadi bisa memainkan tangan rohnya tersebut. Biar bisa berubah arah, tahu sendiri ini anak kagak bisa belok saking kencengnya. Sampai akhirnya kepiting itu ada lagi. Ayase bilang, terus terobos aja. Hal itu dilakukan sama si Ken. Mereka berdua terus melangkah ke depan biar bisa keluar kawasan. Sampai akhirnya si Ayase mempunyai ide untuk ikut dengan kereta api. Karena emang kereta api kecepatannya lumayan kencang. Cuma sayangnya si Ken berubah menjadi normal lagi yang membuat mereka berdua terjatuh. Untungnya berkat tangan rohnya si Ayase dan si Ken berubah lagi, dia masih bisa mendarat dengan aman. Walaupun bisa mendarat dengan aman, tapi badan mereka pada sakit.
Berbarengan dengan Ayase yang baru ngeh kalau si nenek turbonya lepas dari kawalannya sehingga dia bisa lepas. Dan dia membawa pasukannya kembali. Si nenek turbo merasa kalau si Ayase sudah mengganggu si nenek beserta yang lainnya. Jadi inilah balasannya. Tapi omongannya tidak didengar olehnya. Di sana si nenek turbo bergabung dengan roh terikatnya, yakni roh kepiting tadi. Terus si nenek turbo nantang buat kejar-kejaran lagi. Ayase setuju. Dia menyuruhnya untuk menghitung 1 detik doang. Si nenek turbo tidak mengerti. Ternyata di sana si Ayase menaiki kereta yang sedang melaju cepat. Sehingga si nenek turbo langsung mengejarnya. Kereta itu lumayan cepat dan mempunyai kecepatan 120 km per jam. Tapi karena ada belokan si nenek yang memiliki kecepatan 100 km per jam, dia bisa terkejar. Tapi inilah yang dia inginkan karena kereta itu menuju ke Kamigoe, si nenek turbo harus segera pergi. Kalau tidak, bisa-bisa dia kalah. Tapi sayangnya tidak bisa. Ayase sudah bisa memperdayanya, sudah bisa menahannya sehingga ketika melewati kota Sono, si nenek turbo pun bisa dikalahkan. Pada akhirnya si Ayase bisa menang melawan si nenek turbo. Pas mengalahkannya dia melihat banyak arwah manusia yang berterbangan. Pas nyampe di stasiun si Ken bisa tersadar kembali. Berkat kejadian ini si Ayase mempunyai wawasan dan pelajaran. Katanya emang tempat ini dikenal sebagai tempat yang memiliki banyak kasus. Jadi kalau ada kasus pembunuhan terutama perempuan, rohnya akan dicari dan bergabung dengan si nenek. Maka kalau udah mendengar cerita kayak begitu, mereka tidak boleh mengganggu tempat yang menurut mereka angker atau sebagainya. Intinya harus menghargailah gitu sama roh-roh yang bersembayang di sana. Setelahnya mereka makan malam bersama, lagi-lagi kacau banget. Si nenek Edun sama si Ayase berebut daging. Daging si Ken juga diambil sama mereka. Terus si nenek Edun nanyain burungnya, katanya udah balik lagi, tapi dia kagak mau memperlihatkannya kepada si nenek Edun. Selesai makan sudah saatnya si Ken ini pulang, karena emang dia sudah baik-baik saja. Cuma di perpisahannya tersebut si Ken seperti berasa ada yang kurang. Nah, si Ayase mengatakan kalau mereka bakalan ketemu lagi nanti. Seketika si Ken senang. Itu pertanda emang mereka sudah berteman. Pasca kejadian kemarin, si Ken menjadi kikuk alias malu ketika mau bertemu dengan si Ayase lagi. Dia juga mempraktikkan gimana nanti kalau dia bertemu dengannya. Soalnya dia belum pernah menyapa seseorang. Nah pas dia beraksi buat masuk di gerbang sekolah terdapat Ayase yang lagi nungguin. Si Ken merasa kalau ini orang bukan nungguin dia melainkan orang lain. Alhasil Ken pun melewatinya seperti itu. Pas lewat ternyata Ayase emang beneran nungguin si Ken. Lalu habis itu mereka pun mengobrol sambil masuk ke kelas mereka masing-masing. Dengan ngomongin soal alien dan juga hantu. Di tengah lagi asik mengobrol si Ayase keburu mau masuk ke dalam kelasnya. Jadi otomatis obrolannya terputus. Ketika si Ken mau masuk kelas, dia langsung diganggu sama murid lain. Di situ Ken masih menahan amarahnya dan mencuekinya begitu saja. Dia langsung lanjut membaca buku. Di situ juga masih ada orang yang mengganggunya. Dia tidak marah, yang pasti dia lagi senang mendapatkan teman keren macam si Ayase. Sementara itu Ayase terlihat melamun yang bikin teman-temannya merasa aneh. Apalagi ketika SMS-nya kagak dibalas. Katanya HP-nya hilang, ditambah dia kemarin juga kagak masuk. Mereka mengira si Ayase balikan lagi sama mantannya. Padahal mah kagak begitu. Ketika jam pelajaran dimulai nampak Ayase ataupun Ken seperti kagak nyaman banget. Mereka berdua pengen cepat-cepat istirahat biar bisa mengobrol lagi pasal alien dan juga hantu. Sampai akhirnya mereka berdua sudah agak mulai tenang, tinggal menunggu bel istirahat. Tak lama kemudian, ketika sudah jam istirahat, mereka berdua langsung keluar dan mencari keberadaan mereka ada di mana. Awalan saja udah berpapasan seperti itu, nanyain ke kelas masing-masing. Murid yang lain pada kagak tahu ada di mana. Di situ si Ken coba cek ke kantin, kagak ada juga. Begitu juga Ayase yang mengecek keluar, kagak ada.
Setelahnya mereka mengecek kebalikannya yang bikin susah bertemu satu sama lain. Sampai akhirnya duduk di taman dan itu pun bersebelahan pula. Kagak ada satupun dari mereka yang menyadarinya. Malah si Ken merasa kalau dirinya seperti teman simpanan. Dia tahu sendiri kalau si Ayase temannya banyak. Ayase berpikir hampir sama. Dia merasa kalau si Ken itu kayak kagak mau berteman dengan dia gitu kan. Pokoknya negatif thinking lah dari keduanya tersebut. Sampai-sampai di sana mereka berhadapan sambil kagak sengaja mengkis sedikit, kagak ngaruh. Hal tersebut tentu bikin mereka kaget. Di situ mereka berdua mengungkapkan bahwa mereka tadi saling mencari satu sama lain buat mengobrol. Padahal waktu istirahatnya sebentar lagi. Pas lagi ngobrol, ada temannya si Ayase yang melihat mereka berdua mengkis kagak sengaja. Mereka mengira kalau keduanya ini adalah sepasang kekasih. Nyatanya tidak seperti itu. Sampai mereka berdebat adu mulut kalau mereka bukan siapa-siapa. Lalu pada akhirnya mereka pun berpisah lagi. Temannya merasa kalau mereka berdua itu sangat akrab. Si Ken yang menuju ke kamar mandi mau kencing kaget melihat sesuatu di dalam dirinya. Sementara itu Ayase dikerumuni banyak murid karena mendengar cerita temannya kalau dia kisan sama cowok wibu berkacamata. Padahal dia udah ngomong kalau itu bukan pacarnya. Tak lama kemudian si Ken datang ke sana meminta si Ayase untuk mengobrol dengannya. Karena ini semua sangat penting. Dia kagak mau apalagi situasinya sekarang. Dia lagi dikerumuni, takutnya mereka makin rame kalau Ayase emang dekat dengan si Ken. Ken coba buat membujuknya tapi Ayase menolak keras akan hal itu. Padahal tadi pagi mereka baik-baik saja. Si Ken merasa kagak enak di situ lalu dia pun pergi. Temannya merasa si Ayase tega banget sama si Ken yang mengusirnya begitu saja. Sepulangnya sekolah si Ken masih kepikiran. Dia tetap mencari si Ayase di sana. Tak lama kemudian dia tertabrak cewek. Sebenarnya Ken kagak apa-apa. Tapi perempuan ini macam sengaja mepet-mepet si Ken biar kelihatan baper dan juga salah tingkah. Terbukti memang seperti itu, apalagi ceweknya cantik juga ya kan. Di sisi lain Ayase yang udah ngomong kayak tadi masih kepikiran dia mau mencari si Ken lagi. Tak lama dia melihat si Ken dengan cewek tadi. Dia mengira Ken emang kagak punya teman, ternyata tidak begitu. Ceweknya cantik pula, tapi ketika cewek itu melewatinya, dia mendengar obrolannya dengan temannya tentang sikap dia kepada si Ken itu untuk supaya baperin anak orang doang. Lagian mungkin kagak bakalan ada cewek lagi yang secantik dia yang mendekati si Ken. Ayase yang mendengar itu kesal lalu dia menjatuhkan baskom yang ada di atas loker tepat di atas kepalanya. Ken yang melihat itu kasihan ya kan mau nyamperin tapi sama si Ayase ditahan dan mengajaknya buat pulang saja. Di situ juga dia menyenggol si cewek yang sudah ngomong jahat kepada si Ken. Di tengah jalan si Ayase masih kagak enak dengan sikap dia terhadap si Ken tadi. Dia meminta maaf kepadanya. Si Ken tidak masalah, yang penting si Ayase masih mau berteman dengannya. Terus dia ngasih tahu situasi dia tadi. Si Ken ngomongin si nenek turbo yang sudah matoy atau sudah dikalahkan. Walaupun udah mengalahkannya, dia baru sadar kalau biji dia kagak ada. Dia langsung dibawa ke rumah si nenek. Hal tersebut bikin si Ayase tidak berhenti ketawa. Pasalnya batangnya mah ada, cuma bijinya kagak ada. Itulah sebelumnya si nenek pengen tahu tapi kagak mau diperlihatkan. Sama si nenek dilihat-lihat dulu. Katanya takut ada sesuatu. Lalu dia menyuruh Ayase buat mengambil baskom, air sama boneka yang katanya bebas boneka apa saja. Nah si nenek mencoba memukul si Ken menggunakan kipas kertas tersebut. Emang awalnya kagak ada apa-apa, cuma Ayase merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya si Ken, yakni aura merah nenek turbo. Si nenek meminta si Ayase buat memindahkan energinya ke dalam boneka. Pas dia pukul, Ayase langsung melakukannya. Dikira bakalan gagal, ternyata berhasil. Kekai yang ada di dekat boneka itu tiba-tiba saja hangus, lalu boneka itu pun bisa bergerak dengan sendirinya. Auto langsung dikejar sama mereka. Untungnya ada Ayase yang sudah pro dengan kekuatan psikisnya. Jadi mudah untuk mendapatkan boneka tadi.
Si nenek mengatakan kalau di dalam boneka itu adalah si nenek Turbo. Ayase tentu kagak percaya soalnya dia sudah mengalahkan nenek tersebut. Katanya si nenek bisa bertahan di dalam tubuh si Ken setelah menit-menit akhir kekalahannya. Dia dengan menyimpan sedikit kekuatannya kalau didiemin bisa menjadi besar. Makanya kagak ketahuan. Sekarang situasinya dia kalah. Ayase meminta bijinya si Ken kembali, cuma dia memberitahu kalau sampai si nenek Turbo matoy, biji si Ken kagak bakalan balik. Jadi sekarang siapa yang diuntungkan? Tak lama Ken yang kesal tiba-tiba saja menjadi bisa berubah. Hal tersebut bikin si Ayase kagak ngerti. Si nenek memberitahu tadi itu dia seperti mengeluarkan jiwa si nenek Turbo keluar dan masuk ke dalam boneka. Sementara kekuatannya masih terdapat di dalam tubuhnya si Ken. Jadi itulah alasan mengapa dia masih bisa mengeluarkan kekuatannya. Dari situ dia kesal banget sama si nenek. Ken kagak tahu kenapa dia bisa melakukan itu sampai akhirnya Ayase membuat kesepakatan dengan si nenek Turbo. Dia bisa mendapatkan kekuatannya kembali asalkan dia memberikan bijinya si Ken kembali. Si nenek Turbo dengan berat hati mau, cuma yang jadi masalah bijinya tidak ada di dia melainkan di tempat lain. Soalnya dia kagak sengaja menjatuhkan itu biji. Singkat cerita, Ayase dan Ken mencari keberadaan biji itu berada. Namun setelah dia cari-cari kagak ada. Soalnya bentuk dari biji itu sendiri 5 cm. Jadi pasti bakalan sulit untuk mencarinya. Atau bisa jadi biji itu diambil sama orang. Soalnya emang bentukannya sangat indah. Di dalam biji tersebut terdapat energi yang dicari oleh para hantu atau yang lainnya. Sehingga pasti bakalan menjadi rebutan. Ini akan bahaya kalau semisal beneran udah ada yang nemuin. Si nenek Turbo kagak peduli, dia tidak mau ikut campur padahal dia sendiri yang mengambil awalnya. Sampai akhirnya mereka pun menyerah dan memutuskan buat pulang terlebih dahulu. Sesampainya di rumah Ayase memberitahu kalau dia belum menemukannya. Si nenek akan mencoba mencari tahu pasal biji kepada temannya yang ahli biji. Dia memberitahu kepada si Ken untuk hati-hati karena masih ada kekuatan di dalam tubuhnya yang belum bisa dia kontrol sendiri. Mau gimana pun itu kekuatan sangat berbahaya. Setelahnya keesokan harinya ketika si Ken mau masuk ke dalam kelas, di sana ada murid lain yang memberhentikannya. Dia menanyakan kepada si Ken tentang hubungan dia dengan si Ayase. Mereka mengira pacaran namun nyatanya kagak. Alhasil itu orang pengen dikenalin supaya bisa dekat dengan si Ayase. Dia melihat si Ayase itu kawaii. Lantas di dalam pikirannya si Ken, dia baru ngeh kalau si Ayase itu beneran kawaii. Dia yang memikirkan itu berasa kagak bener. Tapi ini anak pengen yang lain lagi. Dia mendengar kabar kalau si Ayase itu friendly. Lantas si Ken yang mendengar itu marah karena yang dia tahu Ayase bukanlah orang yang demikian. Dan di sana kekuatannya tiba-tiba saja muncul tanpa dia sadari. Untungnya masih bisa dia kendalikan sampai orang itu belum ngeh sama kekuatannya tersebut. Nah ketika dia duduk dan membaca buku tanpa diduga, ada suara si nenek Turbo yang ternyata orangnya terdapat di dalam tas. Seketika si Ken panik dan langsung membawanya keluar. Di luar sana dia menanyakan kepada si nenek Turbo, kenapa bisa ikut ke sana? Dia dibebaskan sama si nenek untuk berkeliaran. Karena sifat kucing memang seperti itu. Terus juga karena dia melihat si Ken lagi kesusahan, dia menawarkan diri untuk memasukkan jiwanya lagi ke dalam tubuhnya si Ken. Tapi si Ken sendiri tidak mau akan hal itu. Tak lama kemudian datanglah si Ayase yang menyapanya. Tapi tiba-tiba aja si Ken menjauhinya dan membayangkan omongan orang tadi kalau si Ayase ini kawaii. Dan kagak sengaja juga dia sebut demikian. Autoda dia tidak mau dekat-dekat dengan si Ayase. Ayase merasa aneh lalu terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua. Sementara si nenek Turbo ditinggalkan, dia akan berkeliling di tempat itu karena udah lama juga dia kagak melihat sekolahan. Sementara itu ada cewek kemarin berambut pink bernama Aira. Dia cewek populer di sekolahan yang memiliki muka yang sangat cantik dan disukai banyak orang. Aira ini orangnya kayak gila banget sama pujian orang-orang.
atas kecantikannya, tapi ada momen kemarin di mana dia dipermalukan sama baskom yang menimpanya. Di situ dia udah tahu kalau orang yang melakukan itu adalah si Ayase. Dia juga bisa melihat kekuatan psikisnya. Kalau Ayase lah pelakunya. Dia mencari informasi di grup WA tentang si Ayase, namun nihil. Nah, sekarang dia yang berasa cantik telah ditakdirkan untuk menyingkirkan si Ayase yang memiliki kekuatan iblis. Ternyata biji tersebut diambil oleh si Aira. Diceritakan bagaimana si Aira menemukan biji tersebut tepatnya ketika dia jalan malam di pinggir rel kereta api. Agak sengaja biji tersebut datang kepadanya. Pas dia pegang itu biji, tiba-tiba saja dia bisa melihat banyak cahaya biru di atas kereta. Namun sebaliknya pas dia lepaskan tidak ada sesuatu apa-apa. Si Aira coba pegang lagi dan dia kembali bisa melihat cahaya hijau atau biru yang berterbangan. Dari situ dia membawa biji tersebut. Setelahnya ini anak mau mengalahkan si Ayase menggunakan biji emas itu. Tak lama kemudian datang dua temannya yang membawa sesuatu yang dia inginkan, yakni Rosario dan juga kitab Injil. Entah mau buat apa. Dia juga merasa aneh dengan Rosario yang diberikan karena bau gas. Tapi dengan itu, dia bisa untuk mengalahkan si Ayase. Teman-temannya merasa akhir-akhir ini si Ayase tidak baik-baik saja. Seperti ada yang aneh gitu. Terbukti dia lihat di lapangan seperti ada orang bergaun merah. Dia pikir kalau itu antek-anteknya si Ayase. Pokoknya udah rada-rada lah ini anak. Sampai ketemu laki-laki barulah dia selei kembali. Dia ngasih tahu kepada temannya untuk melakukan rencananya sepulang sekolah. Nenek Turbo melihat si Aira di sana. Terus ketika istirahat Ayase makan di atas atap bersama si Ken. Walaupun ini anak dari tadi kagak mau melihat ke arahnya, dia berfokus kepada si Nenek Turbo takut kabur. Dia sendiri kagak bakalan kemana-mana soalnya kekuatannya sudah kagak ada. Ayase aneh kenapa si nenek ada di sini. Harusnya dia udah kalah sama dia. Seketika mendengar itu dia marah-marah. Terus si Ken mau memberitahu kalau si nenek melihat orang yang menemukan bijinya si Ken. Perlu diketahui kalau biji itu tidak selalu diambil sama hantu atau yang lainnya. Manusia juga bisa karena bentuknya yang sangat cantik, manusia pasti tertarik untuk mengambilnya. Bahayanya adalah kalau sampai itu dipegang sama manusia, otomatis mata batinnya atau indera keenamnya bakalan terbuka alias bisa melihat hantu. Terus karena itu biji terdapat energi yang sangat besar yang bisa membangkitkan sesuatu, otomatis para hantu bakalan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Seketika ini jadi berita yang sangat buruk. Si nenek tidak bilang dari awal. Awalnya si Ayase kagak percaya kalau semisal orang yang mendapatkan itu ada di sekolahan ini. Tapi Ken memberitahu untuk mencarinya dulu. Si nenek kagak tahu namanya tapi dia akan menunjukkan orangnya. Di sisi lain Aira udah tidak sabar ingin melakukan sesuatu kepada si Ayase sepulang sekolah. Pas dia keluar dari kelas, dia kembali bisa melihat orang menggunakan gaun merah itu. Sepulangnya sekolah, ketika si Ayase ngajak si Ken untuk mencari orang yang dimaksud, datanglah si Aira yang mau mengobrol dengan si Ayase, tapi cuma 4 mata doang. Awalnya dia menolak, tapi Aira memohon kepadanya. Dia tahu kalau Ayase telah melakukan hal yang memalukan sama si Aira. Di situ pun dia langsung menerimanya. Ketika mereka berdua pergi, si Nenek Turbo mengatakan kalau itulah orang yang mendapatkan bijinya tersebut. Si Ayase dibawa ke tempat yang tidak masuk akal, yakni ke tempat rumah kosong gitu, dan benar saja si Ayase dijebak. Dia membawa kedua temannya untuk menangkap si Ayase. Di sana dia langsung mau diruqyah. Dia mengira si Ayase ini seorang iblis atau yang lainnya. Karena kesal dia membanting kedua temannya tersebut. Karena ruqyahnya kagak mempan, dia mengeluarkan bijinya si Ken. Itulah yang dia cari-cari selama ini. Ayase memberitahu kalau itu adalah bijinya si Ken. Tapi si Aira masih mengira kalau biji suci tersebut datang dari langit untuk menyelamatkan dunia. Padahal mah tidak begitu. Tak lama kemudian si Ken pun muncul. Ayase memberitahu kalau bijinya sudah ketemu. Tapi dia memiliki kekhawatiran yang lain, yakni hantu yang mengincar si Aira. Benar saja si Aira langsung diambil. Udah lama sekali hantu ini berusaha supaya disadari sama si Aira.
Dia memiliki masa lalu sama si Aira yang mana dulu hantu ini pernah disebut ibu oleh si Aira. Maka dari itu sekarang dia ingin si Aira mengatakannya lagi. Tapi dia kagak mau. Terus si Ken mencoba untuk melawannya menggunakan kekuatan si nenek turbo. Tapi sayang serangannya masih lemah. Ini anak masih saja menganggap kalau si Ken ini memiliki hubungan dengan hantu itu. Sampai di mana si Ken pun ditangkap dan langsung dilahap. Ayase yang melihat itu kagak mau terima. Dia coba bantu tapi karena tangannya terikat, jadi sulit untuk mengeluarkan kekuatannya itu. Si Ken pun termakan dan kini masalahnya dengan si Aira. Dia masih memaksa Aira untuk memanggilnya ibu. Cuma Aira sendiri kagak mau. Dia berencana untuk menyingkirkan monster semacam ini. Dia yang mendengar disebut monster langsung memakannya juga. Ayah saya auto bangkit di sana dan si nenek turbo juga ada di sana. Dia mencoba mengidentifikasi kalau itu adalah hantu lembut akrobatik yang memakai gaun merah, memiliki kekuatan dari rambutnya dan pergerakannya seperti lagi akrobat. Dia menggunakan HP temannya si Ayase, anjir. Dia menanyakan kenapa si nenek tidak bekerja sama dengannya. Katanya kagak level sama si nenek turbo. Si Ayase yang meminta bantuan untuk dilepaskan ikatannya kagak bisa. Soalnya kagak ada kekuatan di dalam dirinya lagi. Sehingga hantu itu pun marah dan menyerang si Ayase. Karena si Aira tidak bisa diajak kerjasama, dia meminta si Ayase untuk memanggilnya dengan sebutan ibu. Cuma dia kagak mau, alhasil Ayase dihajar, diputar-putar sama rambutnya. Ayase masih belum mau menyebutnya dengan sebutan ibu karena mungkin ngeyel. Si Ayase langsung dilahap beserta rambutnya. Karena tidak ada orang lagi, sisanya tinggal si nenek ini. Dia meminta untuk mengeluarkan si Ayase dan yang lainnya, kalau tidak bakalan terjadi sesuatu. Tak lama kemudian benar saja rambutnya menjadi bumerang. Yang dimana Rosario tadi adalah korek api sehingga rambut yang dia makan dibakar sama si Ayase sampai tubuhnya kebakar. Karena tidak kuat dia muntahin semuanya. Walaupun ada sedikit keributan tapi saatnya Ayase membalaskan dendam. Setelah berhasil keluar dari mulut monster itu, auto jadi marah ya kan. Si Aira didapatkan kembali. Dia sudah bersiap untuk melanjutkan kembali pertarungannya. Dengan susah payah si Ayase melawannya, tapi malah dia yang terpental. Terus si Ken mencoba untuk membawa si Aira pergi dari sana dengan menggocek semua serangan monster tersebut. Sampai akhirnya si Ken kena juga sama serangan si monster ini. Ketika monster tersebut mau mendekati si Aira yang tergeletak sendiri, tiba-tiba saja dia tidak bisa bergerak lagi. Ternyata sebelumnya mereka sudah memikirkan rencana tersebut sehingga rambutnya terbelit kemana-mana. Karena kagak mau kalah, monster ini menghancurkan atap-atapnya sehingga dia bisa bergerak kembali. Si Ayase dan Ken bersiap kembali untuk melawannya. Si Ayase yang mencoba menahan serangan si monster itu udah kagak bisa lagi ditahan karena terlalu kuat. Sehingga dia menyuruh si Ken untuk melakukan mode serius sekali lagi dan mencoba untuk menendangnya. Mau bagaimanapun nendangnya, yang penting tendang secara kuat. Ketika monster ini menyerang dengan sangat cepat, si Ken berubah. Lalu bukan menendangnya melainkan menubruknya menggunakan kepalanya sampai mental jauh. Tapi itu sangat berhasil membuat monster ini tidak bergerak lagi. Ken udah tidak berdaya di sana. Lalu selanjutnya adalah menyelamatkan si Aira terlebih dahulu. Tapi mereka mesti mengambil bijinya si Ken dulu dan masih ada di si Aira. Terus si nenek turbo mengatakan kalau si Aira sudah matoy. Sama si Ayase dan Ken coba dicek.
emang detak jantungnya sudah berhenti. Mereka berdua mencoba beberapa cara, bahkan menggunakan kekuatan si Ayase dengan cara memijit jantungnya sambil memberikan napas buatan. Cuma kata si nenek udah kagak bisa diselamatkan. Kalau ada manusia biasa ditelan sama makhluk tak kasat mata, bakalan matoy. Mau manggil ambulans pun percuma. Tak lama kemudian monster itu berdiri kembali. Karena dia ingin melindungi si Aira, dia memiliki cara biar Aira bisa bertahan, yakni dengan cara memindahkan auranya kepada si Aira. Karena aura itu macam baterai. Kalau auranya bertambah, kemungkinan Aira bisa hidup kembali. Si Ayase kagak mau percaya karena takut si Aira ditelan lagi. Akan monster itu menunjukkan keseriusannya untuk membantu si Aira. Barulah dia percaya dengan menanyakan cara memindahkan auranya seperti apa. Dia cuma mengatakan kalau Ayase cukup menyambungkan semacam kabel saja. Ketika dia mencoba, otomatis si Ayase bisa melihat masa lalu si monster ini, yang dimana dia adalah seorang ibu dari satu anak. Dia bekerja di malam hari. Biasalah ya kan kalau di kamar kerja apaan. Dia selalu pulang malam dan anaknya pun masih kecil banget. Mereka hidup cuma berdua doang di rumah. Jadi emaknya tersebut benar-benar mencari uang untuk anaknya. Tidak cuma satu pekerjaan yang dia lakukan, ada beberapa pekerjaan yang dia lakukan juga. Semacam jadi cleaning service sama penjaga toko dia ambil. Emaknya pun yang seorang akrobatik mengajarkannya kepada anaknya. Sehingga makin lama dia mengajarinya, emaknya tersebut membelikan baju idaman untuk anaknya. Biar semangat gitulah belajarnya. Namun ketika mereka harmonis menjalani hari yang normal, tiba-tiba saja di satu malam mungkin ini suaminya datang ke rumah untuk mengambil si anak ini. Untuk Tentu si ibu yang udah menjaganya kagak mau gitu kan kalau anaknya dibawa. Sampai terjadi keributan yang hebat. Ini yang membuat si ibu terluka sangat parah. Ketika si anak sudah dibawa, si ibu masih mengejarnya dan menginginkan anaknya tersebut kembali. Dan di sini asik banget sih animasinya coy. Walaupun emaknya berusaha mengejar, tapi mobilnya sudah jauh pergi. Setelah kehilangan anaknya, si ibu ini udah enggak punya yang namanya artinya kehidupan. Karena emang dia hidup untuk anak sematawayangnya itu. Lalu dia pun karena sudah kagak mau melanjutkan kehidupannya lagi, dia melakukan tarian akrobatik untuk yang terakhir kalinya. Sebelum dia meninggoy dengan cara yang mengenaskan. Setelah meninggoy, dia kehilangan ingatannya, tapi dia ingat kalau dia mempunyai anak gitu kan. Tak lama ketika dia udah jadi arwah, ada satu anak, yakni Aira yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Padahal bukan ibunya. Seketika ingatan dia mulai muncullah sedikit-sedikit. Kalau dulu dia mempunyai anak. Padahal emak asli si Aira itu sudah meninggal juga, tapi bukan yang itu. Dengan si Aira bilang ke dia itu ibu, orang itu berjanji akan melindungi si Aira. Makanya sampai sekarang selalu mengikuti si Aira. Tak lama kemudian Aira terbangun dan Ayase tertunduk lemas. Ken curiga telah terjadi sesuatu. Ayase yang melihat masa lalunya yang sangat menyakitkan membuatnya menangis. Lalu karena auranya sudah dipindahkan, monster ini pun perlahan mulai menghilang. Dia meminta maaf kepada si Aira karena sudah berlaku kasar dan berlebihan terhadapnya. Udah kagak ada cara lain lagi untuk menyelamatkannya, bahkan kehidupan selanjutnya pun kemungkinan bakalan tidak ada. Dia benar-benar bakalan menghilang. Untung saja di sana sebelum menghilang si Aira mendekatinya dan memeluk monster tersebut sambil bilang ibu kepadanya. Seketika auto menangis ya kan dua-duanya. Aira juga tidak bakalan melupakan monsternya ini yang selalu menjaganya. Singkat cerita, setelah kejadian itu mereka semuanya pulang ke rumahnya si Ayase alias nenek mudanya si Ayase. Mereka terlihat sedang makan udon atau mie bersama-sama. Di tengah lagi asik makan, si Ken melihat kalau di depannya terdapat dua cewek cantik. Sungguh tidak ada di pikiran dia sebelumnya. Nah, tak lama kemudian mulailah kedua orang ini saling berbicara yang dimana si Aira ngomongin soal pelaku yang membuatnya tertimpa baskom itu adalah si Ayase.
Dia mengakui akan hal itu dan dia meminta maaf kepadanya. Namun Aira masih mengira kalau si Ayase ini adalah iblis. Orang yang mengirim monster yang tadi juga adalah ulah dia. Tentu Ayase tidak terima dikatain iblis sampai si Ken pun dibilang demikian sama si Aira. Terus ini orang juga kagak percaya kalau ini adalah neneknya si Ayase karena masih terlihat muda dan juga cakep. Seketika si nenek ini jadi mendukung si Aira daripada cucunya sendiri. Lalu terjadilah saling adu omong di sana dari kedua orang ini. Aira kekeh merasa kalau dia dipilih sebagai orang untuk melindungi dunia karena dia itu cantik. Terus karena kagak mau ribut lagi, si Aira pun akan pulang. Terlihat emang neneknya sudah kagak peduli lagi sama si Ayase. Namun sebelum pergi dia ngomong dulu kepada si Ken walaupun si Ken ini iblis. Dan si Aira manusia, dia merasa berterima kasih kepadanya karena udah banyak menolongnya. Dia meminta alasan kenapa menolongnya. Si Ken cuma menjawab kalau ada orang yang kesulitan harus dia bantu. Lantas hal tersebut membuat hati si Aira meleleh. Lalu dia pun pergi dari sana. Di luar sana si Aira sepertinya tertarik dengan si Ken. Setelah si Aira pulang, selanjutnya adalah pemasangan bijinya terhadap si Ken. Si nenek Turbo bakalan melemparkan bijinya tersebut menggunakan gaya main baseball gitu bersama neneknya si Ayase. Dia cobalah lempar sekuat tenaga hingga akhirnya nempel di tempat tujuan. Ketika sama si Ken dicek ternyata sudah nempel kembali. Namun masih satu lagi belum mereka temukan. Setelah itu ketika sekolah si Ken dan Ayase bingung harus mencari petunjuk kemana lagi untuk biji yang satunya lagi. Terus Ayase menanyakan soal film alien di laptopnya. Nampak Ken tidak mempunyai laptop. Ayase mengajak untuk bertemu ketika istirahat nanti. Namun si Kennya sendiri kagak mau karena dia mau menulis laporan katanya. Ini tidak seperti biasanya, bahkan pulang sekolah pun dia mau langsung pulang. Sama si Ayase dibiarin begitu saja. Lalu ketika istirahat si Ayase makan dengan teman-temannya di kelas. Temannya menanyakan soal si Ayase yang kagak makan dengan si Ken. Dia menjelaskan kalau Ken lagi ngerjain laporan. Ini tidak seperti biasanya. Si Ayase juga merasakan kalau ada yang disembunyikan darinya. Setelahnya, si Ayase mencoba mau membeli minum terlebih dahulu di kantin. Di perjalanan ketika dia habis beli minum, dia merasa macam gelisah gitulah dan kepikiran soal si Ken. Dia pengen melihat keadaannya. Namun tak lama kemudian di belakang sekolah, dia melihat ada si Ken bersama si Aira lagi mau melakukan sesuatu. Hal tersebut bikin dia langsung syok. Ternyata sebelumnya si Ken bukan mengerjakan laporan melainkan latihan fisik di belakang sekolah. Dia sadar misinya belum selesai karena harus mencari satu biji lagi. Dan dia tidak boleh dilindungi oleh si Ayase terus. Makanya dia mengasah kekuatannya dengan latihan yang disarankan oleh neneknya si Ayase. Disuruh untuk push up, sit up, dan yang lainnya. Tak lama ketika sedang latihan, ada si Aira datang menghampirinya. Ken menanyakan soal kedatangannya mau ngapain. Ternyata tanpa diduga dia mengatakan, walaupun mereka berbeda, Ken iblis dan Aira manusia. Tapi perasaan si Aira tidak bisa berbohong. Dia mau menyatakan cintanya kepada si Ken. Tapi ada yang aneh, yang dimana dia tiba-tiba saja mau mencium jir. Hal tersebut bikin si Ken kebingungan. Si Aira mau melakukan hal tersebut. Katanya orang yang mau menyatakan cinta harus dibarengi dengan ciuman. Dia salah baca buku, malah baca buku di kamar bapaknya. Tentu itu bukan buat anak sekolah ya kan. Di situ si Aira memaksa si Ken supaya mau dicium. Ken tetap kagak mau. Dia tidak menyangka cewek sepopuler macam dia soal pacaran kagak tahu apa-apa. Walaupun tahulah kalau soal perasaan mah tidak bisa dibohongi, tapi caranya horor banget sampai-sampai si Ken dibikin jatuh, yang menghasilkan posisi seperti tadi. Dan kebetulan si Ayase melihat itu.
Si Ken langsung mengejar si Ayase dan memberitahu kalau semuanya salah paham. Tapi dia udah kagak mau dengar lagi. Si Ken menyadari kalau dia sudah berbohong, tapi dia bukan mau melakukan itu dengan si Aira. Tapi dia melakukan hal yang lain sampai bajunya basah penuh keringat. Intinya Ayase marah lah di situ sama si Ken. Ketika di kelas si Ayase lemes banget, mesti kayak gimana. Terus pas jam pelajaran pun Ayase seperti tidak bersemangat dan terus memikirkan kejadian tadi. Sementara itu si Ken masih terus melakukan latihan di kala jam pelajaran sedang berlangsung. Tak ada alasan lagi baginya untuk malas-malesan, namun tak lama kemudian tiba-tiba suasananya berubah. Tidak ada siapapun di kelas itu. Lalu terdengar suara perempuan. Pas dia cek ternyata itu adalah si Aira. Dia masih mengira kalau ini adalah ulah daripada si Ayase. Tapi si Ken mengkhawatirkan si Ayase apakah dia doang yang merasakan hal semacam ini. Sama si Ken coba cek ke kelasnya namun kagak ada. Di sisi lain dia yang lagi di lab kagak bisa kemana-mana dan merasakan sama seperti si Ken. Lama kemudian seperti ada dinosaurus itu di lorong. Ketika Ayase bergerak sedikit, seketika dino tersebut langsung ngeh kalau ada orang di sekitar situ. Lalu yang dino itu lakukan adalah menembakkan laser ke arah kelas yang ada di sisinya, sampai hilang sebagian. Untungnya tidak terkena si Ayase. Sementara si Ken yang udah mencari si Ayase kemana-mana tidak ada. Aira masih mengira ini kelakuan si Ayase. Jadi begini, tapi si Ken merasa pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, yaitu di rumahnya si Ayase. Jalan satu-satunya adalah mengalahkan aliennya tersebut. Aira baru tahu kalau beneran ada alien. Ken mengatakan bahwa alien lebih kuat dibandingkan hantu. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja muncul alien boxing di depannya yang langsung menyerangnya begitu saja. Untungnya si Ken keburu berubah menjadi nenek turbo. Kalau udah berubah kayak gitu, otomatis kepribadiannya sedikit berubah. Dia berusaha buat melindungi si Aira, tapi tak lama kemudian ada yang muncul lagi yang membuat si Ken langsung tersungkur lemas. Dia alien Serpo yang sebelumnya pernah bertemu. Ken sudah tidak bisa apa-apa lagi di sana. Dia menyuruh si Aira buat pergi dari sana karena mereka mengincar cewek. Namun nyatanya tidak begitu. Aira malah dihempaskan. Alien tersebut kagak menyangka manusia biasa bisa masuk ke dimensi tersebut. Sekarang mereka cuma tertarik dengan si Ken. Mereka ingin meneliti burungnya si Ken. Karena sebelumnya si Ken bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Ken aneh di situ. Dia mulu yang diincar, padahal kekuatan fisiknya jelek banget. Pokoknya si Ken udah kagak bisa bergerak sama sekali di sana dan mau langsung dilakukan penelitian. Tapi tak lama kemudian ada rambut yang menangkap alien tersebut. Ternyata rambut itu berasal dari si Aira. Dia berubah menjadi macam si Ken. Kemungkinan itu kekuatan si monster akrobatik sebelumnya yang sudah menyatu dengan si Aira. Setelah itu ketika kekuatan itu tahu dari si Aira, si Ken akhirnya bisa lepas dari alien serpo tersebut. Si Ken mencoba buat mencari pakaian terlebih dahulu. Karena kagak mungkin dia seperti itu ribut ya kan. Bahkan sebelumnya pun karena si Aira melihat bentukannya si Ken, dia menganggap kalau mereka berdua mesti menikah. Si Aira mencoba untuk melawan si boxing ini dengan susah payah. Serpo kagak percaya si Aira memiliki kekuatan yang sama seperti si Ken. Maka dari itu si Serpo sekalian saja mau meneliti si Aira juga. Serangan demi serangan si Serpo terkena si boxing mulu. Sampai akhirnya si Aira akhirnya bisa tertangkap juga. Sesuai dengan perkataannya, dia akan meneliti si Aira juga. Namun tak lama kemudian dia dihempaskan seperti itu. Tak lama kemudian si Ken yang dari tadi nyari baju atau celana kagak nemu-nemu. Akhirnya dia keluar memberanikan diri dan mencoba untuk memancing musuhnya tersebut. Karena emang dari awal targetnya adalah si Ken ini.
Terus si Ken pun mencoba buat berubah, siapa tahu kalau berubah menggunakan baju. Nyatanya sama saja, dan mereka berdua pun terkena serangan si Serpo lagi. Itu kekuatan yang disebut dengan jurus menakjubkan. Kekuatan dari kumpulan 3 alien ini. Mereka sekalian mau meneliti dua-duanya. Ken dan Aira tidak bisa apa-apa lagi, bahkan Ken ditambahin sama tonjokan si Boxing. Dikala sedang ditonjok, si Ken tiba-tiba saja bisa bangkit dan melakukan serangan terhadap si Boxing. Serpo tidak percaya kekuatannya bisa dipatahkan begitu saja. Berbarengan dengan si Ayase yang muncul juga. Si Serpo udah ketar-ketir dengan kedatangan si Ayase. Mereka tahu kalau Ayase mempunyai kekuatan yang luar biasa. Si Serpo menyuruh si Boxing untuk cepat bangun, tapi nampak energinya sudah habis. Tidak bisa bangkit lagi. Maka dari itu dia disuntik gitu sama si Serpo biar bentukannya sama sepertinya. Jadi hitam dan juga kuning. Itu pertanda kalau mereka semakin bersemangat dalam bekerja. Terbukti pas berubah itu emang makin bersemangat kembali. Si Ken dan Aira juga sudah bersiap mau melawan mereka dengan bantuan si Ayase. Namun Ayase salpok dengan Aira yang berubah bentuk macam itu. Yang hasilnya mereka berdua terkena serangan si Serpo lagi dah. Hingga tak lama Ayase bisa mengembalikan kekuatan si Serpo yang tidak kelihatan itu. Tidak cukup dengan di situ si Ayase dibuat kaget lagi dengan mereka berdua. Kali ini Ken dan Aira mencoba melawan si Boxing yang sudah berevolusi. Aira sendiri tidak tahu serangan musuhnya yang kagak kelihatan itu. Berbeda dengan si Ken yang melihatnya. Maka dari itu, Aira dan Ken pun melakukan combo untuk mengalahkan si Boxing. Tapi di tengah itu sama si Ayase disuruh buat tidak terlalu dekat karena berbahaya. Setelah sudah tahu celah, malah datang masalah baru. Tiba-tiba aja airnya kebalik yang membuat mereka tenggelam. Atap beserta temboknya kini menjadi air gitu bisa tembus. Dan yang lebih parahnya lagi adalah dinosaurus yang tadi akhirnya datang juga. Awalnya si Ken kagum dengan adanya dinosaurus itu. Namun pas tahu si Serpo bisa dihanguskan dengan begitu mudah, dia pun akhirnya ketakutan dan ikut dengan si Ayase yang kabur duluan. Nah si Aira yang ketinggalan malah terkena serangan si Boxing yang ada di bawah sana. Ternyata di dalam air membuatnya semakin kuat lagi. Ayase dan Ken cuma bisa kabur doang sambil memikirkan cara buat menyelamatkan si Aira, sekaligus mengalahkan si Boxing itu sendiri. Si Ken awalnya mau menjadi umpan dan nantinya si Ayase menyelamatkan si Aira di atas sana. Cuma si Ayase kagak mau karena itu bakalan menjadi nambah masalah. Intinya Ayase masih tidak percaya dengan kemampuan si Ken dan juga dia masih kesal dengan kejadian tadi. Padahal sudah dikasih tahu kalau semuanya salah paham. Tapi Ayase tidak ngerti juga sampai akhirnya dia mengerti kalau si Ken benar-benar tidak mau si Ayase salah paham terus. Selama Boxing yang ada di bawah udah bersiap mau menyerangnya. Tapi nyatanya dia kehabisan napas. Akhirnya mereka tahu kalau si Boxing ini bernapas menggunakan paru-paru. Jadi Ken bisa melawannya dengan kekuatan si nenek turbo. Namun pas mau menyerangnya, dia malah tenggelam. Katanya nenek turbo tidak bisa berenang. Alhasil kabur lagi dah kedua orang itu karena kagak ada cara lain lagi. Nah pas dikejar-kejar itu si Ayase mempunyai satu ide yang bagus. Dia di sana bisa menggerakkan si Ken seperti menggunakan tangannya. Hal tersebut langsung dia lakukan, yakni menaiki si Ken macam itu. Macam naik motorboat. Dia melakukan itu guna untuk menyelamatkan si Aira yang dari tadi tenggelam. Dan hal itu berhasil mereka berdua lakukan. Di atas sana si Aira masih belum sadar juga karena kemungkinan kebanyakan menelan air. Jadi sama si Ayase dibantu dikeluarkan. Mereka harus cepat bergegas lagi sebelum itu si Ayase dan Aira membuka baju terlebih dahulu biar enakan. Sementara si Boxing yang ada di bawah tadi merasa kaget kalau si Serpo pada mati. Tinggal ada satu lagi. Itu pun lagi diserang sama dinosaurus. Seketika kedua alien ini dikejar-kejar sama rekan mereka sendiri. Serpo bakalan bergabung dengan si Boxing dan juga dinosaurus tersebut.
Ketika mereka bersiap melawannya, kaget dong tiba-tiba mereka bertiga bergabung seperti itu. Pada awalnya mereka keteteran banget karena mendapatkan serangan yang horor. Mereka coba sedikit menganalisa yang dimana dino itu membutuhkan air supaya bisa mengeluarkan lasernya. Otomatis jarak dekat adalah solusinya. Terus serangan kedua pun dicoba sama si Aira menggunakan rambutnya dan mau menghajar jarak dekat. Ternyata tidak bisa juga karena dia bergabung dengan si Boxing. Jadi bisa jarak jauh dan juga dekat. Ayase susah payah menghindari semua serangan dan menolong si Aira kembali. Mereka kudu cari cara yang lain lagi supaya bisa mengalahkannya. Tidak sengaja di situ Ayase keinget sama pelajaran di lab tadi tentang udang. Lagi-lagi mereka bertiga terkena serangan. Sekarang musuhnya terdapat di depan si Ayase. Ketika dia mau menghajarnya, Ayase langsung menggunakan kekuatannya. Biar musuh ini tidak mendapatkan air untuk mengisi energi, terbukti cara tersebut berhasil. Tidak sampai di sana si Ayase dibawa masuk ke air lagi biar dia bisa mengeluarkan lasernya. Namun di sisi lain Aira dan Ken udah bersiap mau melawannya. Dengan kecepatan si Ken dan juga si Ayase yang menyingkirkan airnya, dia berhasil membuat alien serpo itu bisa dikalahkan. Setelah kejadian itu mereka pun akhirnya bisa kembali lagi ke lorong sekolah yang asli. Sambil ketawa-ketawa, namun tanpa diduga di sekeliling mereka, banyak murid yang melihat si Ayase dan Ken kagak menggunakan baju. Auto panik dah. Begitu juga Aira yang polos, mereka sangat malu sekali. Setelah kejadian itu, mereka bertiga dipanggil sama guru keamanan yang lumayan galak. Ibu guru tersebut takut kalau anak-anaknya itu dibully, padahal kagak. Tak lama kemudian pas lagi serius, datang guru lain yang menyuruh guru ratu tersebut ke ruangan sebelah. Lantas dia marah-marah karena tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Karena dipanggil, mereka bertiga pun ditinggalkan. Lalu seketika pada malu lagi karena udah ketahuan banyak orang mereka kagak pakai baju. Sehingga tinggal gimana mereka mencari alasan biar bisa lolos dari permasalahan ini. Si Aira mau menggunakan alasan nyalahin si Ayase. Dia kagak bakalan marah, lagian udah pusing juga dia mikirin masalah ini. Yang pasti ini adalah salah alien itu yang keras kepala. Kali ini, ngincarnya bukan si Ayase lagi, melainkan si Ken. Alien sekarang menginginkan kekuatan bijinya si Ken yang pastinya ada hubungannya dengan siluman. Bisa saja si Aira juga bakalan diincar selanjutnya, jadinya dia memberikan teori kepada mereka berdua. Kalau alien sekarang sedang mencari cara mendapatkan kekuatan siluman untuk mengalahkan siluman yang berada di bumi. Mereka iyain aja karena penjelasan si Ken yang kurang masuk ke dalam otaknya. Yang pasti sekarang mereka harus cari jalan keluar dulu biar murid lain melupakan hari ini. Tak lama temannya si Aira muncul, seketika sikapnya berbeda, lalu dia pun pergi dari situ. Sementara Ayase meminta penjelasan kepada si Ken soal kejadian di belakang. Dia jawab saja kalau Aira tiba-tiba saja mau nyosor sama dia, karena Ken kagak mau jadi ribut dan kagak sengaja posisinya kayak gitu. Si Ayase pengen tahu apa yang dia lakukan di belakang itu. Ken jujur saja kalau dia pengen menjadi kuat, makanya latihan secara diam-diam. Katanya cowok yang menyembunyikan kekuatannya dianggap keren. Dia ingin melindungi si Ayase. Seketika di situ Ayase tersentuh hatinya dan menggoda si Ken kayak gitu. Tak lama ketika Ayase mau ngomong serius, tiba-tiba datang temannya ke situ. Mereka juga pengen tahu apa yang terjadi. Soalnya si Akane tiba-tiba saja menghilang dari lab. Terus dapat kabar bahwa dia kagak menggunakan baju bersama Aira. Si temannya tersebut mencoba untuk menebak bahwa Ayase dan Aira ini memperebutkan si Ken alias cinta segitiga lah gitu ibaratnya. Namun nyatanya tidak kayak gitu. Sementara itu si Aira dikerumunin banyak siswa-siswi. Mereka pengen tahu apa yang terjadi. Aira yang populer pasti banyak orang yang mendukungnya. Jadi dia pura-pura saja kagak mau cerita gitu. Lalu orang-orang itu berspekulasi bahwa si Ayase lah pelakunya. Karena sebelumnya dia mendengar desas-desus kalau Ayase
adalah cewek tidak benar dan banyak mengganggu si Aira. Aira yang merasa bersalah langsung jujur saja kalau orang yang memberikan berita miring soal si Ayase itu adalah dia. Aira kagak mau dengar lagi kalau ini adalah salah si Ayase. Dia pun pergi ke taman dan di sana dia seperti kecewa banget udah ngomong gitu. Otomatis dia kagak bakalan populer lagi. Tak lama Ayase datang melihat dirinya sendirian, padahal biasanya dia selalu diikuti banyak orang. Ayase tahu kalau Aira sedang tidak menyalahkan orang lain, makanya sendiri kayak gitu. Tak lama pas mereka lagi ngobrol muncul alien boxing yang tadi. Kali ini banyak cairan putih yang keluar dari tubuhnya. Kirain mau melawan, nyatanya dia kelelahan dan menangis tidak jelas. Setelahnya diceritakan tentang alien boxing itu yang udah memiliki anak dan juga istri yang nampak lagi tidak baik-baik saja. Pas dia terbangun dia sudah ada di rumahnya si nenek. Ayase memberitahu kepada neneknya bahwa alien itu ada. Tapi si nenek kagak percaya, dia lebih percaya kalau itu adalah Kappa. Kata Ken, emang ada teori yang menyebutkan bahwa Kappa itu adalah alien. Si alien itu pun berdiri dan mau menyerangnya. Tapi di sana dia melihat kalau Ayase menyiapkan makanan untuknya. Alhasil dia kagak jadi melawan dan memakan makanan tersebut. Dia menangis dan berterima kasih. Dia berjanji juga kagak bakalan jahat lagi ke mereka. Setelah beres makan mereka pesta makan sushi bareng-bareng. Macam biasa kalau lagi makan pasti banyak keributan satu sama lain. Setelah makan sushi itu, barulah dia bisa bercerita soal dirinya yang dimana dia sebenarnya kerja ke alien yang sebelumnya itu karena membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya. Anaknya terkena penyakit seperti istrinya yang sudah meninggal. Jadi dia mencari uang untuk membeli darah untuk diberikan kepada anaknya. Karena darahnya katanya keluar mulu lewat sama beberapa tempat. Si Ken di sana sangat bersimpati kepada alien untuk dibantu. Dia rela menjual bijinya untuk alien ini. Dia bisa merebutnya kembali nanti. Tapi Ayase tidak setuju. Alien ini harus bekerja keras. Ketika dia mau pergi dari sana, neneknya tersebut menjaganya. Lalu dia ngomong bahwa dia tahu darah yang ia maksud. Neneknya Ayase memberikan susu sapi murni kepada alien tersebut. Pas dia minum, dia merasa bahwa susu ini adalah darah baginya. Si nenek ngehnya pas memperban dan cairannya itu bau seperti susu. Maka dari itu si nenek bersedia membantu dengan memberikannya 1 ekor sapi untuk di luar angkasa sana. Karena urusannya sudah selesai, dia pun kembali ke tempat asalnya dengan membawa sapi tadi dan dia sangat berhutang budi kepada Ayase dan yang lainnya. Melihat pesawat UFO begitu tidak membuat si nenek percaya akan alien. Setelahnya mereka bertiga meminta dibeliin baju sama neneknya atas kemauan dari gurunya tadi. Ayase terpaksa melakukan itu karena kagak punya duit. Si nenek mau membelikannya kecuali si Ayase. Dia tidak suka dengan sikapnya. Dia akan dibeliin juga kalau Ayase mau bercosplay macam Abe Hiroshi. Hal tersebut langsung ia lakukan dan kebetulan pula ada orang datang pas dia buka. Itu adalah Jiji. Ayase auto berubah lagi. Si nenek udah tahu kalau Jiji bakalan ke situ. Ken penasaran siapa yang datang, kata si nenek. Itu teman kecilnya si Ayase sekaligus pacar pertamanya. Ken yang mendengar hal itu langsung kaget. Dia melihat kalau Jiji ini orangnya keren. Bila Ayase tertarik kepada Jiji jadi hal yang wajar. Namun Jiji malah kebalikan dari keren. Malah kayak ulat anjir. Kata si nenek si Jiji bakalan tinggal di tempat itu karena keluarganya lagi ada di rumah sakit. Seketika si Aira langsung menganggap bahwa si Ayase mau melakukan hal jahat lagi, mentang-mentang tidak ada alien lagi. Padahal dia sendiri yang kagak jelas seperti itu. Setelahnya si Aira pun pulang dulu, sementara itu si Ken bakalan pulang juga. Padahal si Ayase lagi pusing-pusingnya malah nambah si Jiji.
Pas dia mau pulang si Ayase berasa ada yang kurang, yakni salam perpisahan. Si Ken tidak mengerti maksudnya si Ayase apaan. Ketika dikasih tahu yang sebenarnya, barulah ini orang mau mengerti dan mengucapkan selamat bertemu kembali besok. Walaupun si Ken rada sedih di sana. Pas Ken pulang, si Jiji diberikan makan oleh si nenek. Nampak dia udah kayak di rumah sendiri aja, makan sepuasnya. Padahal si Ayase masih tidak setuju dia tinggal di tempat itu. Ditambah lagi neneknya itu gila akan pujian. Semakin dipuji, dia makin baik sama si Jiji. Terbukti dia bisa makan sepuasnya di sana. Sehabis makan, mereka berdua mencuci piring. Si Ayase masih aneh kenapa si Jiji bisa tinggal di situ. Di sana, Jiji bercerita sekaligus meminta maaf karena waktu kecil dia sering meledeknya. Karena Ayase percaya sama hantu. Sekarang dia mengalaminya sendiri. Dia pas masuk SMP, rumahnya pindah, tepatnya ada di pedalaman hutan gitu rumahnya. Awalnya emang biasa saja, tapi makin kesini dia merasakan sesuatu yang berbeda di balik rumahnya itu. Terbukti pada saat yang bersamaan dia akhirnya bisa melihat hantu yang sangat menyeramkan, sehingga keluarganya pun termasuk emak bapaknya dirawat di rumah sakit gara-gara hantu tersebut mungkin. Jiji pernah meminta bantuan kepada orang yang mengusir hal-hal yang begitu atau dukun-dukun, namun sudah beberapa kali ngedatengin dukun. Sepulangnya dari sana malah pada matoi tidak jelas. Tentu sangat menjadi misteri banget. Sekarang ketemulah neneknya si Ayase. Kemungkinan dialah yang bisa menolongnya. Cuma neneknya tersebut keberatan karena kekuatannya cuma bisa dipakai di wilayahnya saja atau di Kamigoe doang. Dia malah meminta si Ayase untuk mengatasinya karena kemungkinan ada hubungannya dengan perbijian yang lagi dia cari. Keesokan harinya si Jiji sekolah di tempatnya si Ayase, pas banget satu kelas. Ketika lagi memperkenalkan diri aja, langsung banyak cewek yang langsung suka sama dia. Padahal sikapnya pecicilan banget. Dia duduk tepat di pinggirannya si Ayase. Lalu dia secara terang-terangan bilang kalau dia tinggal satu rumah dengan si Ayase. Ditambah mereka sudah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Lantas dia marah ya kan, temannya pun memberitahu kalau si Ayase sudah memiliki si Ken. Sementara si Kennya sedang galau setelah tahu kalau Jiji ini adalah pacar pertamanya si Ayase. Ken takut kalau nanti si Ayase tidak mau bercerita dengannya lagi soal alien ataupun hantu. Bermain bersamanya, berteman bersamanya lagi, pokoknya udah negatif thinking aja. Sekarang yang harus dia lakukan adalah latihan supaya bisa menjadi kuat. Dia melakukan hal itu lagi di belakang sekolah. Namun tak lama kemudian ada si Ayase. Seketika dia kaget, Ayase datang ke situ. Dia mau makan siang bareng. Namun si Kennya lagi latihan. Ken juga belum makan siang. Dan Ayase di sana menawarkan untuk disuapin. Baru mau mendapatkan momen, datang si Jiji yang mengganggu suasana. Dia mau ikutan makan siang bareng juga. Ayase sebenarnya kagak mau, cuma si Jiji memberikan minuman kesukaannya yang membuat si Ayase langsung mau. Ken pun di sana karena kagak mau mengganggu mereka berdua. Dia berniat mau pergi. Pas mau pergi dia melihat ada patung atau apa gitu yang lari-lari kagak jelas. Ken di sana langsung berteriak kepada si Ayase, lalu dia dikejar-kejar. Pas sama si Ayase mau diberhentikan, si Jiji malah mengganggunya. Alhasil patung itu pun bisa lolos. Nah ketika lagi melewatinya, dia melihat kalau biji dia tadi semacam emas. Maka dari itu Ayase mencoba untuk memberhentikannya sekuat tenaga. Namun malah dia yang kebawa sama patung tersebut sampai keluar sekolahan. Sementara si Ken merubah dirinya menjadi mode kekuatan nenek turbo dan langsung mengejarnya. Di sisi yang lain Ayase susah payah untuk memberhentikannya karena emang kenceng banget sampai-sampai ke tengah jalan. Ayase sempat kehilangan jejaknya, namun untungnya masih bisa mereka kejar menggunakan kecepatan si Ken sehingga mereka bisa menangkapnya kembali. Patung itu kagak mau menyerah begitu saja sampai-sampai dia menghancurkan dirinya seperti itu. Tapi anehnya bisa nyambung lagi, hal itu bisa membuatnya lolos dari si Ken dan kawan-kawan. Selanjutnya mereka harus mencari keberadaannya lagi. Di sana Ayase menekan sesuatu sehingga bisa mendengar patung tadi. Ken dan Jiji merasa aneh gitu kan.
Si Ayase coba tekan dan peras lagi sehingga memberikan petunjuk ke mana patung itu pergi, sampai akhirnya ketemu di tempat kumpulan sampah. Di sana dia udah tidak kuat lagi. Si Ayase memberitahu Ken bahwa pas hancur itu, dia mengambil jantungnya sehingga bisa membuat si patung ini kesakitan. Ketika dia pencet, Ayase kagak ada niatan untuk menghabisinya, cuma mau lihat bijinya doang. Dia juga memiliki maksud datang ke sana, yakni bertemu dengan wanita yang ia cintai. Dia mendengar suara dan mencoba untuk mencarinya. Pas dia temukan langsung dah ngobrol bahwasannya ini yang patung laki-laki. Kagak bakalan menyerah sebelum mendapatkan cewek yang bernama Hana tersebut. Padahal Hana menyuruhnya untuk pergi, tapi dianya tetap mau nolongin si Hana. Karena berkat Hana masuk ke dalam hidupnya, dia merasa kehidupannya berubah menjadi lebih berwarna lagi. Intinya dia bahagia kalau bersama Hana. Pokoknya dia sangat mencintai si Hana ini. Nah, si Ken yang melihat adegan mereka berdua macam pengalamannya yang pada awalnya dia pendiam. Namun ketika dia bertemu dengan si Ayase, kehidupannya jauh lebih berbeda lagi. Di situ pun dia memiliki niat untuk melakukan hal yang sama seperti patung tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga membawa patung yang ceweknya ke rumahnya si Ayase. Mereka pengen membantu para patung itu untuk supaya gampang bertemu dengan patung laki-lakinya. Sampai pada memohon kayak gitu. Sekarang yang cowoknya berada di live sekolah. Setiap malam mereka akan bertemu di tempat itu. Si nenek mengizinkannya, namun jangan sampai mengganggu orang saja. Terkait bijinya itu, ternyata itu bukan bijinya si Ken, melainkan kayak lonceng emas gitulah. Setelahnya mereka akan bersiap untuk makan bareng. Ayase mau mendirikan mejanya terlebih dahulu. Nah, di situ Ken mulai dibuat cemburu, yang dimana si Ayase dibantu oleh si Jiji, yang bikin dia cemburu. Apalagi ketika kepalanya dipegang karena ada debunya. Hal tersebut bikin si Ken kagak mau kalah, dia melakukan hal yang sama seperti si Jiji. Sampai si Ayase kagak paham maksudnya apaan melakukan hal tersebut. Bahkan si Ken dan Jiji kayak memiliki kesamaan gitu, jadi kagak jelas. Terus Shinden memberitahu si Ayase untuk bersiap-siap karena bentar lagi dia akan ke rumahnya si Jiji. Ken langsung kaget mendengar itu. Dia belum tahu kalau Ayase mau ke rumahnya si Jiji. Cuma mau menyucikan rumahnya doang. Otomatis dia dan Jiji bakalan berduaan. Tapi di situ si Ayase rencananya mau mengajak si Ken juga. Seketika Ken bersemangat dan langsung mengajak pergi. Malam harinya di sekolahan nampak masih ada murid yang berada di sana. Tak lama mereka mendengar sesuatu yang ternyata itu patung yang kemarin. Dia mau menemui si Hana. Namun takdir berkata lain, dia malah tertabrak mobil. Padahal di sisi lain si Ayase dan Hana udah nungguin lama banget. Sampai mau subuh mereka nungguin. Tapi dia yakin kalau Taro bakalan datang. Ayase udah kagak kuat sampai dia pun tertidur. Sampai muncul matahari, si patung Taro masih belum muncul juga. Sampai akhirnya tak lama dia muncul juga walaupun penampilannya acak-acakan seperti itu. Ayase juga terbangun. Dia berterima kasih, mereka akan sering bertemu nantinya. Dia juga meminta maaf karena sudah telat. Di sisi lain, Jiji tidak bisa tertidur untuk kesekian kalinya, gara-gara hantu misterius yang suka mengganggunya. Setelah itu si Ayase berangkat ke rumahnya si Jiji menggunakan kereta. Nampak mereka lagi bermain kartu gitu. Dan kelihatan kalah mulu main begituan. Tak lama kemudian si Jiji menawarkan jajanan kepada mereka yang bikin si Ayase bernostalgia dengan jajanannya tersebut. Otomatis juga Ken cemburu lagi melihat mereka berdua begitu dekat dan akrab satu sama lain. Hal tersebut membuatnya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan niatnya mau fokus dengan tujuannya, yakni mencari bijinya. Sampai-sampai si Ken kagak ngomong sama sekali di setengah perjalanan. Karena aneh sama si Ayase disadarkan dan kagak sengaja ngomongin biji. Hal itu membuatnya ngakak karena dia terus memikirkan bijinya tersebut. Jiji aneh apakah ngomong jorok lagi ngetren. Padahal di balik biji terdapat cerita yang sangat panjang. Nah mereka berdua ngobrol lagi gitu kan yang bikin si Ken cemburu lagi. Kali ini dia mempunyai tekad untuk tidak mau kalah sama si Jiji.
Dia akan membuat si Ayase mengobrol dengannya, yakni dia ngeluarin buku tentang okultismenya dan membahas soal yang kayak gitu. Ayase lumayan tertarik, namun yang dia ceritakan Jiji tahu dan tempatnya ada yang kayak gitu. Terus si Ken cerita yang lain lagi, yakni soal Kappa. Bukannya dia ngobrol dengan si Ayase, malah jadi sama si Jiji dia tertarik dengan hal yang begituan juga. Dia penasaran dan ingin melihatnya. Pokoknya mereka berdua punya kesamaan yang sama dan Ken juga baru pertama kali mempunyai teman laki-laki yang sefrekuensi. Jiji menganggap bahwa mereka sudah menjadi teman karena si Ken sudah berteman dengan si Ayase, berarti mereka berdua udah berteman juga. Dia menyebutkan kata kikuk yang bikin si Ayase seperti alergi. Terus Ken merasa bahwa si Jiji ini baik. Dia bingung mesti bagaimana. Setelah itu tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di kampungnya si Jiji. Terlihat udah kayak tradisional banget tempatnya dan memiliki aura-aura yang sangat negatif. Terbukti di sana warganya pada aneh gitu coy mukanya. Tapi di samping itu, pemandangannya bagus banget dan yang lebih parahnya lagi adalah rumahnya si Jiji jauh, harus naik tangga yang banyak banget sampai-sampai si Ayase dan Ken tidak kuat dengan tangga sebanyak itu. Tapi Jiji anehnya kuat banget. Pas sampai di rumahnya, si Ayase tidak merasakan apapun di rumahnya itu. Terus si Ken yang lagi kecapean merasakan ada sesuatu di dekatnya. Benar aja warga tadi memantau mereka bertiga. Setelahnya mereka masuk ke dalam rumah, Ayase coba untuk merasakan apakah ada yang janggal gitu kan sama rumahnya. Pas dia telusuri, nampak kagak ada keanehan sama sekali. Yang bikin dia gabut banget. Sebenarnya dia juga bingung apakah hantunya yang sembunyi atau gimana. Soalnya pas nenek Turbo juga kayak gitu. Tidak merasakan apapun, gak taunya ada hantunya. Nah sekarang tinggal nungguin aja, tapi dia sekarang pengen dibuatin jus. Terus di situ juga Ayase meminta Ken untuk duduk di sebelahnya. Mereka akan nungguin sampai malam, kemungkinan baru ada. Pas si Ken duduk nggak lama, si Ayase mau pergi ke pemandian air panas. Dia tidak takut kalau tiba-tiba nanti ada hantu, soalnya dia yakin bahwa kagak ada apa-apa di rumah itu. Dia akan kembali ke situ lagi sore nanti. Tak lama Jiji keluar membawa jusnya, tapi orangnya udah pergi duluan. Alhasil dia mengajak si Ken untuk bermain bola. Nampak si Ken yang culun kagak bisa olahraga anjir. Megang bola aja kagak bisa. Ini kalau ada Ayase dia bisa ditertawakan. Ken harus jago main bola biar diapresiasi sama si Ayase. Nah pas mau nendang di sana si Ken ditanya soal apakah dia menyukai Ayase. Ken coba menjawab kalau dia sudah dekat dengannya. Dia teman pertama sekaligus orang yang berharga baginya. Jiji secara belak-belakan ngomong kalau dia menyukai si Ayase. Di situ Ken juga kagak mau kalah. Dia bilang juga kalau dia suka, pokoknya saling mengakui dan menyukai si Ayase di bagian tertentu. Ampe ribut-ribut segala. Si Ayase yang lagi tenang mandi memikirkan mereka berdua apakah bisa akur gitu kan. Soalnya itu teman cowok pertamanya si Ken. Tak lama si Ayase mau udahan mandinya, tapi pas mau keluar ada yang masuk. yakni warga yang tadi. Ayase tidak tahu kalau itu adalah pemandian campuran. Sementara yang lagi memperebutkan si Ayase masih berlanjut. Mereka berdua kagak mau kalah karena Jiji adalah teman masa kecilnya. Dan Ken pernah mengkisah si Ayase, jadi kemungkinan dialah yang menang. Tapi dia tidak memberitahu soal itu. Sampai akhirnya Ken merasakan ada yang aneh yang dimana dia penasaran dengan yang ada di samping rumahnya si Jiji. Alhasil mereka pun masuk untuk memastikannya. Nampak pas diketok itu kopong kagak ada apapun. Tapi Jiji akan membongkarnya, siapa tahu ada sesuatu di balik dinding tersebut. Di sisi lain Ayase kagak bisa kemana-mana karena warga tadi sudah mulai mandi. Mereka ngomongin soal buaya yang mengincar cewek yang lagi mandi. Ketika mereka mendekatinya dan Ayase mau mengeluarkan kekuatan psikisnya, muncul satu orang dari bawah yang bikin dia tidak bisa bergerak. Sementara itu Jiji tanpa ragu langsung membolongi dindingnya itu. Dan kaget di balik itu terdapat ruangan rahasia, ditambah aura aneh yang sangat kuat.
Giliran part serunya malah udahan ini anime. Kita tunggu saja season keduanya tahun depan. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.